menjaga dirinya agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan. Ya, hal-hal yang haram yang sedang dilakukan oleh masyarakat atau hal-hal yang haram yang sedang bercampur dengan masyarakat. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا إلى باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها. هذه الترجمة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان أهمية العزلة في مثل هذه الحال عند فساد الناس والزمان أو خوف الإنسان من الفتنة في دينه أو خوفه أن يقع في الحرام. فإذا كان الحال بهذه الصفة يخشى على نفسه أن يفتن في دينه أو أن يستجر للوقوع في أمور محرمة تسخط الله سبحانه وتعالى، فإنه يتجنب الناس ومخالطتهم ما استطاع، وذلك بأن يكون محافظا على الجماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى ومعتنيا بأعماله ومصالحه، لكنه لا يخالط الناس تجنبا للوقوع في هذا الفساد الذي هم فيه أو تجنبا للوقوع في الحرام الذي تلطخوا فيه، فيكون هذا من باب سد الذرائع وصيانة النفس وحمايتها من مثل هذه الأمور. لا شك أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم وينصح لهم ويوجههم إلى الخير، لا شك أن ذلك أكمل. لكن إذا بلغ الأمر بالإنسان مبلغا لا يستطيع فيه أن يعالج هذه الأمور في الناس ويخشى على نفسه من الفساد والانحراف أو الوقوع في الفتن، فإنه يعتزل الفتن ويتجنب الشرور صيانة لدينه وحفظا لعقيدته. وأول ما بدأ به رحمه الله في هذه الترجمة قول الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وهذه آية عظيمة جامعة في وجوب الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، وتجمع هذه الآية بعمومها هذه المعاني التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، وذلك بأن يفر الإنسان بدينه صيانة له وسلامة له وحفظا له من الخوارم والنواقض التي تبطله أو تهدمه أو تنقصه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والفرار إلى الله سبحانه وتعالى باتباع الوحي المبين والنذارة التي جاءت في هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada bab yang baru, yaitu bab ke-69, bab tentang disunahkan untuk menjauhkan diri dari masyarakat atau menyepi ya tatkala terjadi kerusakan di masyarakat atau zaman sudah terjadi kerusakan, atau karena khawatir ya agamanya terkena fitnah
atau karena khawatir terjerumus dalam perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang syubhat dan yang semisalnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang pentingnya uzlah. Uzlah yaitu menjauhkan diri dari bercampur dengan masyarakat, menjauhkan diri untuk tidak bergaul dengan masyarakat. Ya, kapan? Tatkala kondisi sudah seperti kondisi yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yaitu kapan disunahkan untuk beruzlah, menyepi tatkala masyarakat sudah rusak, terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan dan kerusakan. Demikian juga zaman sudah banyak kerusakan terjadi dalam zaman tersebut. Atau dia khawatir, orang ini khawatir terjerumus ya dengan suatu perkara yang bisa merusak agamanya. Agamanya terkena fitnah, atau khawatir terjerumus dalam hal-hal yang haram dan perkara-perkara yang syubhat dan yang semisalnya. Jika kondisi sudah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, maka disunahkan bagi seorang untuk menjauhkan dirinya dari masyarakat, tidak bergaul dengan mereka, namun tentunya dengan tetap menjaga kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya, seperti tetap sholat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tetap melaksanakan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatannya, ya. Akan tapi dia tidak bergaul dengan masyarakat. Kenapa? Karena menjaga dirinya agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan. Ya, hal-hal yang haram yang sedang dilakukan oleh masyarakat, atau hal-hal yang haram yang sedang ya bercampur dengan masyarakat. Dan ini termasuk dari bab saddu dzari'ah, itu menutup pintu-pintu ya agar tidak mengantarkan seorang ke dalam keharaman, sehingga dia pun menjauh dari mereka dan tidak bergaul dengan mereka. Tentunya tidak diragukan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seseorang yang dia bergaul dengan masyarakat, ya, meskipun masyarakat dalam keadaan rusak, dalam keadaan terjerumus dalam kemaksiatan, kemudian dia bersabar dengan gangguan mereka, kemudian dia berusaha mendakwahi mereka, memberi pengarahan kepada mereka, orang seperti ini lebih afdal, lebih utama daripada yang menjauh. Akan tetapi jika kondisinya sudah sampai pada kondisi yang sangat berbahaya, di mana dia tidak mampu untuk menasihati masyarakat, dan dia mengkhawatirkan dirinya justru terbawa ke dalam kemaksiatan tersebut, ya, maka dalam rangka untuk menjaga agamanya, dalam rangka untuk menjaga akidahnya, maka hendaknya dia pun menjauh dari bergaul dengan masyarakat, karena khawatir dia akan terbawa atau terjerumus dalam hal-hal kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini membawa ayat yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirum mubin." Ya. Dan pergilah kalian atau berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya aku bagi kalian mengingatkan dengan penuh kejelasan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ila Allah", berlarilah kalian menuju Allah. Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya berlari kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini mencakup makna-makna yang diisyaratkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu jika seorang kemudian mendapati kondisi yang berbahaya, kondisi masyarakat yang terjerumus dalam penuh kemaksiatan, dan dia khawatir dia juga terjerumus dalam kemaksiatan sebagaimana masyarakat terjerumus dalam kemaksiatan tersebut, maka dia segera berlari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjaga agamanya, dalam rangka untuk menjaga akidahnya. Dia berlari menuju Allah Subhanahu wa taala agar agamanya tidak terfitnah, tidak terjerumus dalam hal-hal yang nawaqis yang bisa mengurangi agamanya, atau yang lebih berbahaya, khawatir terjerumus dalam nawaqid yang bisa membatalkan agamanya. Oleh karena dia berlari kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.